yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ibu Lina yang telah membacakan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Semoga lantunan ayat-ayat suci tadi menambah keberkahan pada pertemuan pengajian sore kali ini. Baiklah Ibu-ibu, ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Budi Mastul dengan tema mengenal masa sebelum kenabian. Kepada Ustadz saya persilakan. Baik, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, kenikmatan yang tercurahkan pada kita pada kesempatan sore ini. Dan alhamdulillah qadarullah pada hari ini kita juga mendapatkan salah satu dari sekian banyak keberkahan rahmat dari Allah dengan turunnya hujan. Jadi hujan ini mudah-mudahan tidak menjadi penghalang, tapi justru menjadi pertanda bahwa Allah sedang melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah bahwa hari ini, bahwa saat ini kita ditakdirkan untuk ada di tempat ini, ya. Tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang menjadi berkumpulnya para malaikat, dan insya Allah Bapak Ibu tanpa harus dicatatkan dalam daftar namanya, itu sudah didoakan oleh para malaikat, insya Allah. Cuman tidak dikasih tahu aja, khawatir kaget, ya. Jadi insya Allah para malaikat sudah mendoakan ibu-ibu semua langsung menuju Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke arasnya. Mudah-mudahan ada feedback, mudah-mudahan ada pantulan dari Allah berupa rahmat dan kasih sayang kepada kita insyaallah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita, qudwah hasanah kita, suri teladan kita, ya, yang beliau itu ada dulu diutus oleh Allah, begitu sangat memperhatikan kita, ya, sampai ketika menjelang beliau meninggal dunia yang disebut itu adalah ummati, ummati. Tidak ada pemimpin di dunia, tidak ada para pemimpin agama di dunia yang kemudian menjadikan kita sebagai yang sangat diperhatikannya. Oleh sebab itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi kita, karena Allah pun memerintahkan kita untuk bersolawat, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya. Mudah-mudahan sekalian kita termasuk orang yang mencintai beliau, orang yang merindukan bertemu dengan beliau, dan menjadi orang-orang yang berharap syafaat dari beliau, ya.
karena tidak ada sesuatu yang diharapkan oleh nanti kita tatkala ada di yaumil akhir, ada di padang mahsyar, kecuali syafaat dari beliau. Insyaallah beliau sendiri tidak akan pernah melupakan siapapun yang kemudian bersalawat kepada Nabi kita, ya. Beliau akan tahu siapa yang senantiasa bersalawat kepada beliau, dan insyaallah di situ ada fasilitas syafaat yang akan diberikan. Dan mudah-mudahan hari ini di kesempatan sore ini bagian dari cara kita mengenal Nabi kita, cara kita menambah perbendaharaan ilmu dan informasi tentang Nabi kita. Hari ini insyaallah kita akan menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita, ya. Sehingga Bapak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi bentuk perwujudan dari syahadat kita, bahwa kita senantiasa dalam salat menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya. Dan salah satu bentuk dari perwujudan itu adalah ittiba Rasul, mengikuti apa yang kemudian Rasul lakukan, Rasul perintahkan. Nah, tapi itu semua bisa akan lebih mudah tatkala kita mengenal Rasul, ya. Nah, insyaallah tema pada hari ini sepertinya adalah tema yang menjadi kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, kaitan dengan bagaimana kita mengenal masa sebelum kenabian, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Islam, berbicara tentang Nabi kita, itu memang berbicara tentang skenario Allah dalam banyak hal, ya. Jadi apa yang kemudian tersajikan dalam Quran, dalam sirah, dalam kitab-kitab yang lain kaitan dengan sejarah Islam dan Islam itu sendiri, itu tidak terlepas bahwa itu adalah bagian dari skenario Allah. Sehingga Allah menentukan misalnya Arab menjadi tempat kelahiran Nabi kita, itu bukan sebuah kesengajaan, itu bukan sebuah ketiba-tibaan lah seperti itu, tapi itu sudah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, di kesempatan ini kita akan angkat tema ini dan kita akan membagi menjadi dua pokok bahasan, ya. Mudah-mudahan waktunya sampai. Yang akan kita bahas pertama kaitan dengan situasi, kondisi, tempat yang melatar belakangi bi'tsah Nabi, yang melatar belakangi dakwah Islam, ya. Nah, karena tadi ya frame-nya kita kerangka berpikir kita bahwa ketika kita bicara Islam, kita bicara dakwah, kita bicara kehidupan Nabi, maka itu kita bicara tentang sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Nah, tapi yang luar biasa dari itu semua Bapak sekalian, bahwa di balik apa yang terjadi, Allah memberikan rasionalisasi. Allah memberikan pemahaman kepada akal kita bahwa itu bisa dirasionalisasi. Tidak hanya dirasionalisasi, tapi bisa diilmiahkan. Nah, artinya apa yang kemudian terjadi yang 15 abad yang lalu itu masih rasional dan bisa diilmiahkan. Nah, makanya sekalian, salah satu hikmah bagi Bapak Ibu yang sudah haji atau umroh, itu menjadi penguat bahwa apa yang dulu terjadi sampai saat ini ada di sana, gitu ya. Nah, yang kedua, nanti kita berbicara tentang kehidupan Nabi kita, ya. Nah, untuk yang situasi, kondisi, tempat, kita bagi lagi nanti menjadi 3 bahasan. Pertama, rahasia Jazirah Arab, ya. Kemudian yang kedua, Nabi dan hubungannya dengan dakwah Nabi sebelumnya, ya. Apakah ada korelasinya? Apakah ada hubungannya? Apakah itu ada saling ketergantungan atau masing-masing? Dan yang terakhir kaitan dengan jahiliyah dan sisa Hanifiyah. Kadang tong lepat baca bukan Hanafiyah tapi Hanifiyah, ya. Jadi bagaimana kita akan mengungkap
jahiliyah yang terjadi saat itu dan bagaimana potensi-potensi Hanifiyah yang masih ada di zaman itu, ya. Nah, sehingga nanti ini merangkai jadi sebuah pemahaman. Jadi kita mencoba tidak parsial. Ibu sekarang mungkin ya bagi sebagian besar kita mengenal Nabi itu dari akhir-akhir perjuangannya, dakwahnya, dengan siapa berjuang, mana yang dilakukan dan sebelumnya dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi latar belakang sebelumnya itu pun harus diketahui. Ini kemudian kaitan dengan kehidupan Nabi, kita bicara tentang kelahiran Nabi, tentang masa kecil remaja Nabi, dewasa, sampai kemudian menjelang kenabian. Nah, ini yang masuk ke dalam kategori mengenal sebelum masa kenabian, ya. Karena Bapak Ibu, Rasul Muhammad SAW itu menjadi Nabi usia berapa tahun? Usia 40 tahun, betul ya? Ya, jadi Muhammad diangkat menjadi Nabi Rasul itu usia 40 tahun. Itulah saat di mana Nabi Muhammad itu menjadi Rasul. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan belum diangkat menjadi Rasul. Nah, itu yang kemudian kita akan coba bahas, ya. Apakah masa-masa itu kemudian menjadi penguat atau seperti apa, ya? Karena kita bicara tentang Nabi Agung, tentang seseorang yang menjadi akhir dari semua Nabi dan Rasul yang diutus. Baik, kita masuk ke ini dulu, ya, tentang situasi, kondisi, tempat. Kita bicara tentang Jazirah Arab, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kita belajar dulu geografi, ya, sedikit, ya. Bapak Ibu makan terus kapungkur diajarkan geografi, ya. Sudah mengenalkan dari benua mana, ya. Termasuk juga kaitan dengan wilayah-wilayah di dunia yang ada. Nah, kita coba zoom lebih dekat ke Jazirah Arab dan wilayah-wilayah sekitarnya, ya. Nah, Bapak sekalian, inilah gambaran dulu Jazirah Arab, ya. Seperti inilah kurang lebih, karena saya cari di Google juga susah, ya, mendapatkan peta Jazirah Arab 15 abad yang lalu. Nah, mungkin kayak belum ada yang ngegambar, ya. Atau mungkin karena satelitnya baru ditemukan sekarang-sekarang, jadi nggak bisa dipoto dari antariksa, sehingga yang ada seperti ini. Nah, jadi sekalian, inilah Jazirah Arab. Jadi dia ada di sebelah sini. Nah, kemudian saya coba tampilkan wilayah-wilayah yang lain. Ini ada satu wilayah yang dulu disebut dengan Persia. Nah, sebelah sini wilayah yang dulu dikenal dengan Romawi. Nah, jadi ini saya ingin menyampaikan ini karena ada hubungannya, keterkaitannya dengan rahasia kenapa Allah menjadikan tanah Jazirah Arab sebagai kelahiran Nabi kita yang terakhir. Kenapa Allah memilih Jazirah Arab menjadi tempat di mana Islam tumbuh, berkembang dan menyebar. Kenapa tidak di Cileunyi? Misalnya, kenapa tidak di Eropa? Kenapa tidak di Garut? Ya, supaya orang-orang Garut merasa bangga bahwa Garut menjadi tempat kelahiran nabinya, ya. Kenapa tidak di Garut? Apakah Allah tidak mampu? Mampu. Ya, tapi tadi kembali ke rasionalisasi, kembali kepada keilmiahannya, bahwa segala sesuatu dalam Islam itu tidak simsalabim, ya. Hatta Allah menjadikan kun fayakun saja itu ada alasannya, begitu, ya. Nah, termasuk wilayah. Nah, Bapak sekalian, ini Jazirah Arab dulu luas, ya. Nah, karena perkembangan zaman segala macam, sekarang terpecah menjadi kurang lebih 6 sampai 7 negara di Jazirah Arab. Mana saja, Bu, yang menjadi pecahan Jazirah Arab? Sebutkan 4 atau 5.
yang kemudian sekarang dulunya dia masuk Jazirah Arab, tapi sekarang sudah menjadi sebuah negara. Negara. Apa aja, Bu? Ya? Turki. Turki itu di sini. Jauh. Ayo. Nah, Yaman, nih Yemen. Qatar ada sebelah sininya. Oman. Nanti Saudi ini jadi Saudi Arabia. Karena yang mendirikan namanya Raja Saud. Itu nami tabu sanesi Saud. Nah, Saud kemudian punya anak kan, yang sekarang kemudian siapa bapaknya Raja Salman teh, Bu? Yang saudaranya Raja Fahd ya, Malik Abdul Aziz, nah itu anak-anaknya Saud. Tapi yang mendirikan Saudi Arabia namanya Saud. Qatar, Saudi Arabia, Yaman, Oman, satu lagi yang dulu berantem Kuwait. Nah, Kuwait. Nah. Kuwait. Nah, itu negara-negara yang menjadi pecahan Jazirah Arab. Nah, sekarang saya ingin cerita Bapak sekalian bahwa dari 3 wilayah ini yang terjadi saat itu adalah seperti ini. Jadi dulu Persia ya. Persia itu sekarang negaranya apa saja? Sebutkan 2 negara besar jadi pecahan Persia. Dia kakak beradik. Yang membedakannya huruf terakhir. Iran dan Irak. Ya. Nah, itu Persia. Dulu Persia kehidupan seperti ini. Penuh dengan khurafat, penuh dengan khayalan, penuh dengan sesuatu yang dicoba dimasukkan ke dalam akal. Padahal itu tidak masuk akal. Ya. Kemudian mereka itu adalah memiliki isme-isme yang terkenal adalah Zoroaster. Nah, Zoroaster itu sekalian adalah perkawinan sedarah. Jadi saat itu boleh dan menjadi sesuatu pilihan ketika misalnya anak menikahi ibu dan ayah menikah dengan anak. Itu dulu seperti itu. Ya. Itu terjadi di Persia. Kemudian juga ada Masdakia. Ini Masdakia itu adalah, mohon maaf ya Bu ya, inilah kenapa Bapak Ibu terutama Ibu bersyukur ada Islam. Karena Islam kemudian memuliakan seorang perempuan, seorang wanita. Karena dengan isme ini perempuan saat itu boleh disyariatkan. Apa itu maksudnya? Dia boleh diperjualbelikan. Dia boleh menjadi pengganti. Ente ngasih 2 ekor unta, nih saya kasih wanita. Ya. Kemudian wanita juga bisa dijual belikan, disewakan, dikontrakan. Ya, sesuai keinginan mereka. Dan dia juga bisa menjadi hadiah dari perjudian dan lain-lainnya. Nah, itu tentunya disambut oleh masyarakat yang memang mereka sangat gemar dengan hawa nafsu atau yang lain-lainnya. Dan itu terjadi di Persia. Kemudian Persia juga terkenal dengan kemewahannya, ya, kaya raya dan lain-lainnya. Itulah kondisi yang terjadi di negara wilayah yang namanya Persia. Ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan Romawi? Romawi itu dulu, Bu, itu sudah mulai menjadikan kolonialisme sebagai pekerjaannya lah gitu, ya. Kolonialisme menjajah, menguasai sebagai hobinya, gitu. Maka yang terjadi adalah dia memiliki kekuatan militer. Nah, Ibu kalau suka nonton film-film berbasis Eropa, misalnya film naon punya, saya pernah beberapa kali nonton tentang kemerdekaan Skotlandia, tentang peperangan di Inggris. Ya, apa judulnya? Saya lupa lagi. Ya pokoknya itulah Bu. Saya juga lupa lagi. Nah itu bisa lihat di situ ada pertentangan antara negara dengan agama.
Itu muncul di Romawi saat itu, di mana agama itu kemudian dipisahkan dari negara. Tapi mereka ambigu dengan agamanya, ya, bahwa dalam agama juga terjadi kolonialisme, gitu. Mereka menyebarkan agama, tapi sesungguhnya mereka berniat menguasai satu wilayah, ya. Nah, itu terjadi di Romawi saat itu, ya. Nah, ditambah dengan kebijakan moral, ya, kalau Bapak Ibu lihat di film itu, ya, itu sudah banyak terjadi, termasuk upeti, pajak dan yang lainnya itu muncul ketika masa-masa di Romawi. Oke. Nah, kemudian ditambah lagi di sebelah-sebelah atasnya daerah-daerah ya, daerah-daerah atas-atas sini yang dekat sini, ya, sini ada India, ada juga Cina, ya. Makanya dulu ada hadis apa tuh? Tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, karena dulu Cina itu dianggap tempat yang paling jauh. Artinya bukan karena di Cina ada sesuatu, tapi karena ke Cina sekalipun, ya, ke tempat yang jauh sekalipun, carilah ilmu. Walaupun sekarang Cina membuktikan sebagai negara adikuasa. Nah, di Cina sekarang sedang bikin matahari KW, matahari buatan. Nah, makanya di Cina itu ada satu wilayah yang itu terang setiap hari. Mereka sudah bisa bikin begitu. Dan mereka sekarang sudah datang ke kita, ya. Sudah banyak sekarang. Nah, kemudian ditambah dengan India, ya. Apa yang terjadi di India? Nah, Ibu terus hafal kan di India mah? Nah, kembali konsumsi tiap hari. Nah, orang lain, kalau yang di sini makan nggak pernah, ya, nggak pernah lupa, atau nggak ingat ada jadwalnya. Dulu pernah kan booming juga kan film India di Indonesia, Bu, ya. Dulu beberapa tahun yang lalu tuh booming tuh sinetron India juga. Dulu juga di bioskop itu film India. Di situ Ibu bisa lihat bagaimana mereka melakukan sesuatu yang merendahkan martabat manusia, ya, menyembah hewan, ya, kemudian menuhankan berhala, batu, dan sampai saat ini India mempertahankan yang namanya kasta, ya, ada kasta kesatria sampai terakhir kasta sudra. Di bawah sudra itu ada lagi yang lebih rendah lagi. Sampai mereka kalau berjalan ke pimpinannya itu merangkak, ya, dan guling-guling sampai ke tempat pimpinannya. Nah, itu terjadi di India. Mereka kan menggunakan akalnya, bikinlah Tuhan-Tuhannya, bikinlah ini, bikinlah itu, ya. Sampai kemudian muncul ada agama di sana, agamanya Hindu. Nah, agama Hindu itu dari mana, Bu? Dari bahasa apa? Ibu tahu? Itu dari bahasa Arab. Karena Hindu itu dulu disebutkan oleh orang-orang Arab bahwa di sana ada orang-orang Hindustan segala macam, sehingga jadilah sebuah nama Hindu. Kemudian menjadi sebuah nama agama. Maka kesimpulannya Hindu bukan agama, tapi Hindu adalah nama tempat yang disebutkan oleh orang-orang Arab yang sedang melakukan dakwah ke tempat tersebut. Itu, ya. Karena tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran cuma ada satu saja, apa, Bu? Islam, ya. Tidak ada Buddha, tidak ada yang lain. Nasrani sekalipun itu tidak ada. Yang ada cuma satu, Islam. Nah, termasuk Yunani, ya. Nah, itu juga Ibu kenal Yunani seperti apa? Nah, Yunani kita kenalkan mereka itu suka berhayal. Sampai yang sekarang menjadi dan terus adalah ramalan terhadap bintang, ya. Cancer, naon Ibu? Sagittarius dan segala macam. Itu berasal dari Yunani, ya. Nah, sekalian, itulah yang terjadi di wilayah-wilayah ini saat itu, ya. Lalu bagaimana dengan Jazirah Arab sendiri? Apa yang terjadi di sana? Ini. Hidup mereka di sana tenang. Kenapa tenang, Bu?
karena jauh dari wilayah-wilayah yang tadi. Tapi alasan yang paling masuk akal adalah tidak ada sesuatu yang menarik di sini. Apa yang dikenal oleh satu kata yang ibu bisa sebutkan dari Jazirah Arab apa? Hah? Gurun. Gurun identik dengan panas. Tidak ada orang-orang Persia Romawi yang tertarik dengan Jazirah Arab. Karena di benak mereka sudah ada gurun, sudah ada panas. Ngapain juga ke sana? Yang kedua, juga tidak ada orang-orang Arab yang datang ke Persia atau ke Romawi kecuali mereka yang berdagang. Itu pun hanya sampai ke negeri Sam. Yang sekarang itu Palestina, Suriah, itu hanya sampai situ saja. Ya, tidak pernah ada yang ke Persia, adapun hanya 1-2. Apalagi ke sini. Jadi nyaris sekalian, kehidupan di Jazirah Arab itu tenang dalam banyak hal. Kemudian mereka tidak memiliki kekayaan seperti Persia. Jazirah Arab dulu adalah negara miskin, wilayah miskin, tidak memiliki apa-apa, tidak ada sumber daya alam saat itu ya. Padahal sesungguhnya saat itu sudah ada di dalamnya itu adalah minyak bumi yang membuat mereka kemudian menjadi terpecah belah dan sekarang masing-masing dengan negaranya, dan sekarang mereka sedang berusaha untuk membuat gedung setinggi-tingginya dan siapa yang paling tinggi. Nah, sekarang yang menjadi juara adalah Qatar. Nah, tapi sebentar lagi ada lagi yang mendahului Qatar. Kalau tidak salah di Saudi sedang dibuatkan satu menara melebihi Burj Khalifa. Tapi dia sudah dikalahkan bentar lagi oleh Cina. Yang gedungnya itu melebihi awan. Jadi di lantai paling atas itu dia ada di atas awan. Kecepatan liftnya itu sama dengan kecepatan mobil. Ya, itu mereka udah kayak begitu. Nah ini negara Jazirah Arab, ya, miskin. Kemudian Allah kayakan dengan eksplorasi minyak bumi, ya. Kemudian termasuk adalah potensi di sana ada Ka'bah, ada air Zam-Zam. Nah, itu kemudian menjadi sesuatu yang membuat mereka menjadi kaya raya. Kemudian tidak memiliki kekuatan militer dan tidak ada keinginan untuk melakukan ekspansi. Mau ngapain? Ya. Kenapa Romawi kemudian melakukan ekspansi kolonialisme? Karena mereka memiliki kekuatan militer, karena ada sumber dayanya. Kalau di Arab yang terjadi hanya saling berperang sesama kabilah. Kabilah satu dengan kabilah lainnya. Itu juga dalam rangka mempertahankan wilayah, tidak lebih dari itu, atau menjaga kehormatan. Tidak ada kekuatan yang dipersatukan oleh pimpinan satu Jazirah Arab saat itu, tidak ada. Ya. Kemudian di sana itu masih ada karakter-karakter yang sifatnya fitrah insani, ya, sehat, kuat, dan memiliki kecenderungan akhlak yang mulia. Arab itu memiliki karakter setia, penolong, dermawan, harga diri, kesucian. Itu sudah ada sejak dulu, dan saat ini juga sudah ada, masih ada, walaupun sudah mulai terkikis oleh teknologi, oleh pergaulan yang lain. Tapi mereka masih memiliki ini, ya. Kemudian yang paling dicatatkan bahwa saat itu di sana mereka tidak memiliki pengetahuan saja. Makanya disebut dengan jahiliyah, zaman kebodohan. Mereka punya potensi, tapi kemudian mereka tidak memiliki pengetahuan. Kenapa? Disebabkan karena mereka sedang menunggu kedatangan Nabi terakhir. Jadi kan cukup lama tuh Bu ya, dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan berapa abad, ya? Tapi mereka memiliki terah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Arab Saudi ini itu lurusannya ke Nabi Ibrahim.
Kan dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, kemudian ada lagi kan sebelahnya Nabi Yakub. Nah, di sini turunnya sampai ke mana? Di sini sampai turun ke mana? Nah, dari Nabi Ismail keturunan Nabi Muhammad. Nah, itu banyak ada di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab, ya. Nah, selebihnya kan itu keturunan Nabi yang lain, ya. Yang ada yang warna hitam, ada mata sipit, ada hidung mancung. Itu semua turunan dari Nabi Nuh itu, ya. Ada namanya Sam, Ham, segala macam. Nah, itu asal muasalnya, Bu. Kenapa menjadi berbeda di antara kita, ya? Tapi ujung-ujungnya sama, kan kembali ke Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi rahasia besar kenapa Allah menjadikan Jazirah Arab sebagai tempat berkembangnya atau tempat tumbuh berkembangnya Islam, dan kemudian dilahirkanlah Nabi terakhir di negeri yang disebut dengan Jazirah Arab. Nah, jadi dalam banyak hal Jazirah Arab ini bersih, tidak terkontaminasi oleh isme, tidak bercampur dengan pemahaman. Di sana itu potensi-potensi fitrahnya masih sangat kuat. Ini menjadi rahasia besar nantinya, Bu. Ditambah lagi dengan ini. Kenapa Allah menjadikan Islam atau Nabi kita lahir di Jazirah Arab? Itu sama dengan Allah menjadikan Nabi kita seorang Umi. Sanes umi ibu ya di sini teh. Umi di sini tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Nah, jadi di balik ini ada rahasia, di balik ini ada hikmah. Kenapa Nabi kita ketika beliau pertama kali ke Gua Hiro bertemu dengan dengan malaikat Jibril, yang muncul adalah ma'an Nabi Qori. Ma'an Nabi Qori, saya tidak bisa baca, gitu. Tapi bukan berarti bodoh, ya. Nah, cuman memang disetting seperti itu, sehingga ini menjadi rahasia besar bahwa Islam itu datang dari Allah. Islam bukan datang dari bangsa yang ada di situ. Islam bukan datang dari pemikiran orang yang ada di situ. Hatta Islam bukan datang dari pengaruh ibu bapaknya, kakeknya, neneknya dan lainnya. Maka kenapa kemudian Nabi kita nanti di perjalanan berikutnya adalah seorang yatim piatu, ya. Nah, jadi Bapak sekalian, bagi Allah mudah melakukan itu, ya. Termasuk memilih Jazirah Arab menjadi tempat kelahirannya Nabi kita, sama dengan menjadikan Nabi kita seorang umi. Dan juga menjadikan bi'ahnya, lingkungan yang umi. Lingkungan yang memang juga mereka tidak tahu, ya. Jadi mereka itu kemudian melakukan sesuatu itu disebabkan karena ketidaktahuan, bukan disebabkan karena isme, bukan disebabkan karena misalnya pengaruh orang tua, bukan disebabkan karena pengaruh sebuah wilayah pimpinan dan yang lainnya. Lingkungan Arab itu menjadi seperti itu, Allah desain seperti itu, sehingga dia menjadi sebuah bahan baku yang bisa dibentuk. Paham, Bu? Nah, kayak misalnya anak kita, ya, anak kita, makanya Allah mengatakan melalui nabinya bahwa anak kita tuh, Bu, menjadi Nasrani, Majusi, atau satu lagi apa? Yahudi, itu karena siapa? Karena orang tuanya. Begitu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pengaruh orang tua itu sangat besar. Pengaruh lingkungan itu menjadi kuat. Nah, oleh sebab itu Jazirah Arab ini menjadi seperti itu kan, dan dia dijauhkan dari isme-isme yang ada, karena di sini sedang disiapkan lahirnya Nabi terakhir yang kemudian lingkungannya mendukung itu semua, gitu, ya. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, ini makan ngebayangin aja ya, boleh. Kalau kemudian Islam lahir di Persia, Islam lahir di Romawi, kira-kira apa yang terjadi? Orang percaya tidak Islam itu agama yang benar? Orang percaya tidak bahwa Islam itu datang dari Allah? Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Maka lingkungan seperti itu akan mempengaruhi yang ada di dalamnya. Begitu, Bu, ya? Sepakat, ya?
Sok aja Bapak Ibu eksperimen sosial, ya. Misalnya anak kita, anak saya aja Bu, waktu dulu masih kecil, kita kasih lingkungan yang baik di dalam rumah. Tapi keluar rumah 5 menit saja, masuk ke rumah udah unjang anjing. Ya. Anjing bagi anak itu sesuatu yang menarik. Dan dia tidak tahu anjing itu apa, kan gitu. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap anak. Kita sudah siapkan lingkungan yang baik, tidak pernah kita mengatakan yang kasar, keras dan yang lainnya. Tapi anak keluar rumah ada lingkungan lain, kemudian dia menyerap dan dia tidak tahu itu baik atau buruk. Datang ke rumah seperti halnya dia di situ, kayak begitu, ya. Nah makanya ini menjadi rahasia penting. Nah oleh sebab itu sekalian, yang bisa disimpulkan dari sini kaitan bahwa apa yang kemudian nanti terjadi kepada Nabi kita dan lingkungannya itu merupakan penyempurna dari milah Ibrahim, ya. Jadi nanti masih ada salurannya ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang membangun pondasi Ka'bah, yang membangun bangunan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Yang membuat pondasinya adalah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah itu membangun pondasi Ka'bah dan Masjidil Haram. 40 tahun kemudian beliau membuat satu masjid lagi di Palestina sekarang, Masjid Al-Aqsa. Nah, kalau kita ingin tahu ukuran asli Masjidil Haram ketika dibangun, itu kita lihat Masjidil Aqsa. Karena ukuran Masjidil Haram dengan ukuran Masjidil Aqsa sama. Nah, dia 14,4 hektar. Tapi tidak persegi panjang maupun kubus. Kan upami kubus mah sami ya. Sama sisi. Nah, kalau Masjidil Haram atau Al-Aqsa sisinya itu beda. Ke sini misalnya berapa nyengkong, ke sini nyengkong, ke sini nyengkong. Nah, itulah aslinya Masjidil Haram, itu aslinya Masjidil Aqsa karena dibuat oleh nabi yang sama, Nabi Adam. Nah, baru setelah Nabi Adam terus ke Nabi Ibrahim, kemudian dibuatlah bangunan oleh Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Kenapa di situ ada makom Ibrahim? Tahu ya Ibu makom Ibrahim? Itu makom teh apa? Telapak kaki itu tempat apa? Tempat Nabi Ibrahim memijakan kakinya ketika membangun Ka'bah. Nah, dulu kan mungkin ada proses sebelum ke sana pakai serangkai segala macam. Dan Ibu mengenal Hijri Ismail. Apa artinya Hijri Ismail? Nah, apa istilah Hijri Ismail? Hijir teh naonnya? Apa tuh? Ibu hijir itu apa? Hijir itu sama dengan bangunan yang dibuat oleh Nabi Ismail. Hanya dulu itu keterbatasan bahan bangunan sehingga hanya bisa dibikin setengah badan dari Ka'bah. Nah, makanya Bu, kalau ibu bapak umroh haji bisa sholat di Hijri Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena sesungguhnya Hijri Ismail itu bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya Ka'bah. Hanya saja dulu bahan bangunannya kurang. Akhirnya hanya terbikinlah seperti itu. Nah, itu kemudian Hijri Ismail. Jadi dua nabi inilah yang kemudian membangun Ka'bah saat itu. Kalau yang sekarang mah Bu udah beberapa kali renovasi ya. Mungkin bentuk fisik utuhnya seperti itu. Tapi modelnya mungkin berbeda seperti saat ini ya. Jadi memang kalau kita ke sana Bu, saya sebulan yang lalu ke sana, itu sudah rubah lagi Masjidil Haram. Ya. Tata letaknya. Itu sudah kita kesulitan mengidentifikasi, ya. Termasuk juga sekarang di Madinah itu sudah berubah nomor pintunya. Ya, udah ratusan. Nah, Bu, ini yang pertama. Yang kedua, ini letak geografis Jazirah Arab itu ada di tengah. Ya. Nah, Ibu bisa lihat. Dia ada di sini.
ke Romawi dia dekat, ke Persia dekat. Ini kan kesininya ke kita ini Bu, ke Asia. Ini kan sebelah sini, barulah di sini Indonesia. Ya, selebihnya ini ke Eropa. Ini apa Bu? Yang hararideng, Afrika. Ya, ada udah haridengnya, kecuali Mesir. Mesir masuk Afrika. Egypt, ini Afrika Bu. Afrika, ini Eropa, ini kemudian Timur Tengah tambahannya, ini Asia. Maka Saudi Arabia ada di mana? Ada di tengah. Makanya Bu, dia Indonesia kan pernah didatangi oleh Khulafaur Rasyidin. Cuma tidak ada artefak aja, tidak ada bukti saja. Dulu pernah ada Khulafaur Rasyidin yang datang ke Indonesia, tepatnya di mana Bu? Di Aceh. Wilayah pertama yang didatangi oleh pendakwa Arab, pendakwa Islam adalah Aceh, ya. Makanya dia dikenal sebagai Serambi Mekah, ya. Gitu. Termasuk ke Eropa. Makanya di Spanyol itu bahasa Arab ada. Termasuk di Amerika itu juga ada bahasa Arab. Orang Indian juga pernah didatangi oleh pendakwa Muslim. Makanya di sana ada juga bukti sejarah nama-namanya nama mirip dengan Islam. Hanya saja itu faktor sejarah dan siapa yang membuat sejarah. Ya. Nah, jadi inilah kenapa kemudian Allah tetapkan Jazirah Arab menjadi tempat dan pusatnya berkembangnya Islam, karena dia dekat ke sini, dekat ke sini, dekat ke sini, dekat ke sini. Ya. Nah, ini sebelah-sebelahnya kan Turki ya. Yang gan-gan Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, bla bla segala macam ada di sini. Gitu ya. Baik, nah kemudian selanjutnya bahwa hikmah bahasa Arab menjadi bahasa ibu atau bahasa Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an makanya menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain? Karena memang Bu, dalam banyak hal bahasa Arab itu bahasa yang mudah, kemudian halanya tong dikritisi dah. Hese bahasa Arab itu kan sekurang, ya. Kayak kita aja belajar bahasa Inggris susah atau mudah? Nah, kata ibu susah, kata saya mah lebih susah. Sarua. Bagi yang suka dia mudah, ya. Bagi yang tidak suka hese, kayak gitu Bu ya. Tapi secara umum bahasa Arab ini memiliki karakter yang memang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Ini saya lihat aja. Kalau ibu pernah ikut misalnya ada kajian tafsir berbasis bahasa Arab, itu luar biasa. Ya. Jadi satu kata dalam bahasa Arab itu sudah menunjukkan nama, tempat, jumlah, karakter, sifat, dan yang lainnya dari satu kata. Misalnya ibu bahasa apa? Masjid. Apa itu masjid? Menunjukkan apa? Tempat, ya. Kemudian juga menunjukkan karakter, mudzakar muannas di situ. Kemudian juga di situ ada fungsi. Di situ juga ada hal-hal lain itu dari satu kata, ya. Kenapa kita tidak boleh salah menyebutkan kata syukur dengan syukur? Karena itu berbeda arti. Hari syukur kusa artinya berterima kasih. Upami syukur tidak pakai sa artinya mabok. Nah, makanya jangan salah Bu, ya. Jadi bahasa Arab ini sesuatu yang apa ya Bu ya? Sesuatu yang dalam lah gitu maknanya gitu ya. Dari satu kata kayak misalnya ini Bu, manjada wajada. Manjada wajada. Betul tidak saya menyebutkannya? Manjada wajada, betul tidak? Salah, karena harusnya manjada wajada gitu. Tasjid itu menunjukkan satu hal di mana di situ harus ada penekanan, penguatan. Itu dari situ Bu. Coba pemilih orang bahasa Indonesia. Semangat. Semangat ya. Disebut semangat. Nah, berarti tidak semangat, tapi kalau semangat, semangat. Tapi bahasa Arab
itu kata sudah menunjukkan karakteristik. Itulah kehebatan bahasa Arab. Kenapa Allah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa ibu dan juga menjadi bahasa Al-Quran. Karena tidak ada kitab suci yang bisa dihafal dari ayat 1 sampai ayat terakhir kecuali Al-Quran. Di agama lain tidak ada Bu, tilawatil Injil. Ya, tidak ada munakosoh apa gitu. Tidak ada hafalan kitab mereka. Karena liur. Gitu, ngapalkeun ge kumaha. Tapi bahasa Arab itu mudah dan semua mulut manusia itu bisa mengucapkan dan bisa menghafal. Orang Eropa, Amerika, Asia, Afrika itu sama dan dia bisa mengucapkan, bisa menghafal. Itulah kenapa hikmah dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan kenapa juga ada di Jazirah Arab dan kemudian menjadi bahasa yang kemudian digunakan oleh seluruh negara. Yang di situ ada hikmah, ya. Oke. Nah, itu sekalian ya, yang kaitan dengan situasi, kondisi, wilayah dan yang lainnya. Jadi ini pengaruh Bu ya terhadap Islam itu sendiri. Oke ya. Nah, kita bereskan dulu satu sesi aja Bu ya. Berarti nanti ada part 2. Ini part 1, next kita part 2 ya. Kalau kemudian ada waktu ya, kita bertemu di sini ya. Yang lanjut sini Bu. Kedua adalah kaitan dengan bahwa nabi kita adalah penutup para nabi ya. Dan bagaimana hubungan dengan dakwah-dakwah sebelumnya? Inilah yang disampaikan Nabi. Perumpamaan aku dengan nabi sebelumnya adalah seperti seseorang lelaki yang membangun sebuah bangunan, kemudian dia memperindah, mempercantik ya. Nah, kemudian ada satu batu bata di sudut yang tidak ditempatkan. Kemudian orang-orang mengatakan amboi, seandainya batu bata ini diletakkan, maka dia akan menjadi indah. Maka dia akan menjadi sempurna. Kata Nabi, akulah batu bata itu dan aku adalah penutup para nabi. Ya. Nah, nabi kita itu adalah khotamal anbiya, penutup para nabi, tapi juga penyempurna dari semua ajaran. Gitu Bu ya. Tapi Nabi menyebutkan bukan akulah yang paling baik. Ya, Nabi tidak mengatakan kalau batu itu kemudian ditempatkan maka dia akan menutupi yang lain, tidak. Tapi Nabi mengatakan kalau batu itu ditempatkan itulah aku, nah menjadi sempurnalah bangunan itu. Itulah Nabi kita. Gitu ya. Nah, dari sini ada dua hal Bu yang harus diperhatikan atau yang menjadi bahan kajian kita kaitan dengan dua asas dakwah para nabi. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariat dan akhlak. Jadi semua nabi Bu, sejak Nabi Adam sampai nabi kita itu akidahnya sama. Tidak ada perubahan. Semua nabi mengatakan la ilaha illallah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Ismail, Isa semua mengatakan la ilaha illallah. Fa'budullah. Itu semuanya sama. Ya. Hanya Islam, hanya Quran saja yang Allah jaga. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Tapi di kitab-kitab mereka Bu, setelah dikaji, itu Allah sempilkan ayat-ayat yang mereka tidak menggubrisnya. Ayat-ayat yang mereka mungkin lupa, ayat-ayat yang kemudian mereka lalai, tapi disebut di sana menyebutkan bahwa ajaran agama mereka sesungguhnya agamanya menyembah Tuhan yang satu. Coba Ibu suka nonton ini enggak atau di YouTube sekali-kali lah Bu, buka tentang di Inggris itu Bu, di London itu ada yang namanya satu tempat taman, saya lupa lagi ya, ngeskolot maki ya punya hilapan. Jadi taman itu dijadikan sebagai ajang untuk menyampaikan agama-agama atau kitab masing-masing mereka gitu, ya. Islam, jadi debating langsung Bu, antara Islam dengan Injil, debat Al-Quran dengan Injil, debating segala macam. Di situ dalam Injil-Injil yang ada, baik Injil Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil Barnabas, Injil Petrus, Paulus segala macam,
Itu ada satu ayat yang menyebutkan Nabi Isa itu adalah menyembah Tuhan yang satu. Dan di Injil itu disebutkan bahwa mereka melarang makan babi. Itu ada di Injil mereka, Bu. Gitu. Mungkin mereka lupa atau Allah lupakan. Dari sekian banyak yang mereka rubah, masih ada kalimat-kalimat itu. Walaupun sekarang tidak ada Injil yang murni, ya. Tidak ada Taurat yang asli, tidak ada Zabur yang asli. Semuanya sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, tapi Bu, yang lain-lainnya itu menunjukkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu memiliki ajaran yang sama. Termasuk di kitab Hindu, termasuk di kitab Buddha, itu ada hal yang menyebutkan akan diutusnya seorang manusia yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, itu ada tuh di kitab Hindu, di kitab Buddha. Ciri-cirinya itu disebutkan sama seperti yang disebutkan di Injil dan ada di dalam Al-Quran. Cuma kemudian mereka menisbatkan kepada misalnya kayak Buddha, mohon maaf ya. Ini keluar nggak Bu? Keluar ya. Kayak Buddha, yang Ibu tahu sosok Buddha itu seperti apa? Yang Ibu pernah ke Malaysia, pernah lihat patungnya, seperti apa sosok Buddha itu? Selain tinggi besar, yang kelihatannya huruf G. Sengaja aja. Huruf awal G, ada 6 huruf terakhir T. Gendut. Ya, betul tidak? Ibu sok ke Malaysia, di Kuala Lumpur sedikit ke sana, ada patung besar, patung Buddha. Saya pernah ke itunya, ke yang kayak Lembangnya lah gitu ya, apa pun namanya, yang tempat kasino, itu ada kawasan yang juga itu besar. Tapi di mana-mana digambarkan Budanya gendut. Nah, itu menyalahi kitabnya. Karena di kitabnya disebutkan fisik Buddha menurut mereka itu sama dengan menggambarkan fisik Nabi Muhammad. Tidak gendut, tidak kurus. Tidak pendek, tidak tinggi. Sedang-sedang saja. Rambutnya sebahu, ukurannya standar. Jalannya seperti ini, duduknya seperti ini, segala macam. Itu ada di kitab mereka. Tapi mereka gambar menjadi gendut. Itu kesalahan siapa? Saya tidak tahu ya. Itu ada Bu. Di Hindu ada. Di Hindu itu ada satu kalimat apa gitu ya, yang itu menunjukkan nama Ahmad atau Muhammad. Gitu. Nah, sekalian jadi akar dari semuanya adalah sama. Dari Nabi Muhammad sampai turun ya. Yang memang menjadi itu kan dari Nabi Nuh itu. Nabi Nuh itu kemudian bercabang-cabang, tadilah ada orang Eropa, Afrika, Amerika, bla bla segala macam. Tapi mereka sama. Makanya di kitab-kitab mereka juga sama. Hanya kemudian terjadi penyimpangan. Itu saja. Ya. Nah, jadi sekalian kaitan dengan akidah semuanya sama. Dan Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan keseluruhannya. Nah, kemudian yang berbeda itu adalah di syariatnya saja. Ya. Kenapa dan apa yang membedakan? Karena nabi-nabi terdahulu diutus hanya untuk satu kaum. Sementara nabi kita adalah rahmatan lil alamin. Alamin itu apa Bu artinya? Ala kulli hal, yang dohir maupun yang batin. Ya, yang kita seperti yang kelihatan yang ada maupun yang tidak kelihatan yang goib. Jin dan segala macam. Kan jin juga dapat perintah apa dari Allah? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Malah disebutkannya pertama jin dulu baru kita. Gitu ya. Nah, kepada tumbuhan, pada hewan, kepada semesta alam itu adalah nabi kita. Nabi Musa Bu kepada kaumnya. Apa kaumnya? Bani Israel. Nah, Bani Israel teh kaum Bu. Kalau Israel sekarang negara beda, karena beda sejarah juga, ya. Dulu makan dari Nabi Nuh itu ke bawah ada namanya Yahudi, Yahuda. Nah, dari situ munculnya.
Israel itu nama sebuah tempat yang disematkan. Padahal Bani Israel itu beda dengan Israel. Nah, Nabi Musa untuk Bani Israel. Nabi Isa juga beda lagi untuk kaumnya saja. Begitu. Sehingga syariatnya menjadi berbeda. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan, ya. Menetapkan yang itu ditetapkan dan berlaku dan diberlakukan, dan menghapus yang memang itu dihapuskan atas perintah Allah. Gitu, ya. Termasuk kan yang sejarah-sejarah sebelumnya yang kayak misalnya nikah kontrak. Dulu ada tidak di kita nikah kontrak? Ada. Apa alasannya? Karena dulu ketika berperang itu lama, 3 bulan lebih. Sementara masa bertahan kita, laki perempuan itu adalah 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, maka akan bergetarlah ranjang-ranjang gitu. Nah, itu hadis Bu yang mengatakan. Jadi jangan dianggap sepele. Kalau bapak pergi 3 bulan, ibu ditinggalkan 3 bulan, dua-duanya akan terjadi sesuatu. Nah, itu. Makanya tidak boleh disuruh pergi lebih dari 3 bulan. Ibu yang datang atau bapak yang datang, ya. Nah, awas tuh Bu. Kade. Nah, jadi itu Bu yang membedakan. Nah, Nabi kita itu diutus untuk seluruh alam. Disempurnakanlah semua urusan. Jadi Bu, sesungguhnya agama yang sekarang ada itu, seharusnya mereka itu menjadikan Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul. Karena nanti mereka akan bersaksi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain akan bersaksi bahwa sesungguhnya aku diutus hanya untuk kamu saja. Tapi setelah aku tidak ada, sesungguhnya kamu harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, disitulah keberuntungan kita Bu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ibu teh dirindukan oleh Nabi. Karena beliau pernah mengatakan bahwa nanti aku merindukan mereka yang tidak pernah bersama aku, yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah bersengkrama dengan aku, tapi aku merindukan mereka. Kitalah yang nanti akan dipanggil pertama kali dari keseluruhan manusia di padang mahsyar. Itu Bu ya. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka pegang teguh Islam ini sampai yaumil akhir atau sampai Allah mencabut nyawa kita. Yang terakhir sekalian, nah kaitan dengan jahiliyah dan sisa-sisa Hanifiyah. Jadi sekalian, apa yang kemudian ada di Jazirah Arab saat itu, di mana menunggu masa kedatangan Nabi, itu mereka tetap ada yang menjaga kehanifiahan atau menjaga kemurnian Islam. Apa buktinya Bu? Buktinya sebelum datang Nabi masih ada tawaf, masih mereka menghormati Ka'bah, masih mereka mengagungkan tamu-tamu Allah, itu masih ada. Cuma terjadi penyimpangan karena tawaf saat itu semuanya tidak pakai baju, telanjang bulat tawafnya. Tawaf mereka, tapi kemudian menjadi bergeser, gitu ya. Ada, kemudian menghormati tamu Allah ada, menjaga Ka'bah masih ada, ya. Artinya sisa-sisa kebenaran itu ada. Nah, kemudian bangsa Arab adalah anak dari keturunan Nabi Ismail, yang itu adalah juga keturunan Nabi Ibrahim, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ke atasnya Nabi Ismail, ke atasnya Nabi Ibrahim. Artinya dari milah Nabi Ibrahim. Karena kalau Ibu coba perhatikan, banyak Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Milah Ibrahim, Abul Anbiya, Khalilullah, itu Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kita Habiballah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian juga banyak disematkan kepada Nabi Ibrahim ini. Kenapa Bu? Karena banyak dari beliau muncul syariat, ya, termasuk tadi tawaf, sa'i segala macam, ya. Itu kan sa'i itu karena istrinya, ya kan? Dari Bukit Sofa ke Marwa. Munculnya Zamzam karena ada anaknya di situ, Nabi Ismail. Kemudian yang membangun Ka'bah beliau. Dan yang menjadi akhir dari semua prosesi haji adalah menyembelih setelah tahallul. Itu siapa prosesnya, dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, ya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu membawa itu semua.
tapi menyempurnakannya. Nah, tapi dalam proses-prosesnya karena mungkin kelamaan dan lainnya terjadi penyimpangan. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini. Dialah orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Gitu. Namanya Hubal, si patungnya itu. Dari mana Hubal itu dia dapat, Bu? Dari negeri Sam. Dia lihat kok ada sesuatu yang dikerubuti apa? Ini Tuhan kami. Oh gitu ya, kami menghormati dia yang menentukan hujan, rezeki dia. Oh gitu ya, boleh aku bawa satu Tuhan kamu? Boleh. Dikasihlah satu yang namanya Hubal. Dibawalah ke Ka'bah. Diceritakanlah kepada mereka. Ini Tuhan yang disembah oleh orang sana. Dia nih yang menjadi wasilah datangnya bla bla segala macam. Dulu Bu, mereka mengandalkan akal dan mungkin realistis karena mereka butuh yang berwujud. Kalau ibu tidak punya iman sampai hari ini, maka kita akan tidak pernah mempercayai yang gaib. Allah gaib tidak, Bu? Gaib. Pahala gaib tidak, Bu? Gaib. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan percaya dan tidak melaksanakan sholat. Karena kita mah pinginnya yang carry and cash, ya kan? Allahu Akbar, keluntung emas. Allahu Akbar, langsung rekening teh naik 100 juta. Nah kan kita pingin yang begitu, ya. Nah itu mungkin yang disampaikan, oh benar ya, ini mungkin yang jadi wasilah. Mereka tetap beriman kepada Allah karena ucapan mereka wallahi, wallahi, demi Allah itu diucapkan, Bu. Tapi mereka mungkin mencari yang ada wujudnya. Akhirnya berkemalan dari Hubal, Manat, Lata, Uzza, dari bahan batu, bahan keramik, roti. Ada dibikin dari roti. Siapa, Bu, yang bikin Tuhan dari roti? Siapa? Umar bin Khattab, Bu. Beliau itu kalau mengingat masa lalu antara menangis dan tertawa. Kenapa menangis, Bu? Karena beliau pernah menguburkan anak perempuannya. Disebabkan karena kesucian. Alasannya itu karena kesucian, Bu, itu teh. Bukan karena alasan lain. Jadi orang dulu itu orang Arab menguburkan anak perempuan itu di atas alasan kesucian. Gitu. Bukan karena kebencian. Artinya nilai-nilai Hanafiyahnya masih ada. Tapi dia menangis, tertawa. Kenapa? Karena dia yang bikin berhala dari roti, dia melakukan perjalanan, di perjalanan lapar. Tidak ada makanan kecuali roti, yang itu adalah Tuhannya. Minta tolonglah kepada Tuhannya, Tuhanku, maaf ya, aku lapar. Boleh gak minta kakinya? Tunggu, gak dijawab, berarti boleh ambil kakinya, Bu. Sampai habislah Tuhannya dan pindah ke perutnya. Itu yang membuat dia tertawa, ya. Nah itu inilah, Bu. Makanya, Bu, Nabi pernah menceritakan orang ini. Ini orang tuh dosanya multi level marketing, Bu. Kenapa? Dia yang pertama kali diikuti oleh jutaan orang, maka seluruh keburukan dosanya tertimpa ke dia. Makanya pernah datang satu sahabat, kemudian dia mengatakan, wahai sahabat, saya lupa tuh namanya, sesungguhnya aku ketika melihat wajahmu, aku teringat Amr bin Luhai. Dan dia sekarang sedang ditarik-tarik ususnya. Sedang dicabik-cabik ususnya. Disebabkan dialah yang pertama kali membawa berhala dan mengajak seluruh penduduk Mekah melakukan hal yang sama. Dan aku ingat, lihat kamu jadi ingat dia. Kan rewas, Bu, nusami wajahna. Ya Rasul, kalau wajah sama, siksaannya sama enggak? Ya beda tuh. Kamu mah beriman, dia mah kafir. Ya, tapi Nabi mengingat itu karena dia satu-satunya dan orang pertama kali yang kemudian menjadikan Mekah dan sekitarnya penuh dengan berhala. Itulah, Bu, sejarah, sehingga di Ka'bah itu lebih dari 300 sekian berhala. Nah, oke, Bu, ya. Itu barangkali, Bu, yang bisa disampaikan karena maghrib kita 17.50. Nah, ini kalau dibahas juga sama dengan yang tadi 1 jam. Nah, jadi daripada ibu gantung naon, Bu? Matereun mah tuh makan, Bu. Gantung naon, Bu?
Nah tuh bahasa Sunda teh Bu kan nilainya 10 Ibu teh. Gantung deuleun. Ya. Kan aya gantung dangueun, gantung deuleun, gantung teureuyeuun. Nah Billy ya gantung deuleun gitu ya. Jadi baru setengahnya udah habis gitu ya. Nah, insya Allah suatu saat Bu ya, kalau nanti ada jadwal lagi, tapi jangan besok pekan depan 2 pekan, kewe genep bulan yang akan datang ya. Ditambahkan lagi. Nanti kita bicara tentang kenabian sebelum kehidupan Nabi sebelum kenabian ya. Dari lahirnya, anak, dewasa, remaja dewasa dan ketika akan diangkat menjadi nabi. Karena di sini juga Bu banyak rahasia dan banyak hikmah ya. Kenapa nabi kita yatim piatu? Kenapa nabi kita cuma 2 tahun dengan kakeknya? Dan kenapa Nabi dipelihara oleh pamannya yang lama tapi pamannya tidak masuk Islam. Bagi kita itu biasa saja. Tapi di situ ada hikmah kaitan dengan latar belakang kenabian. Kenapa Nabi disusukan? Kenapa kemudian Nabi dibelah dada? Kenapa Nabi kemudian mulai berdagang, bla bla segala macam, sampai kemudian nikah di usia 25, nikah dengan yang 40 tahun, ya. Kenapa kan Nabi kemudian sering berkholwat sampai kemudian mendapatkan perintah dan yang lainnya? Nah itu nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah itu barangkali ya sekalian yang bisa disampaikan. Ada waktu mungkin 10 sampai 15 menit. Barangkali ada hal-hal yang ingin diseringkan, ada hal-hal yang ingin Ibu tambahkan dari materi tadi, atau barangkali ada yang belum difahami, belum dimengerti dan yang lainnya. Nah, boleh kita buka forum ya. Silakan saya sampaikan ke Ibu dulu. Silakan Bu kalau ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih. Bagi ibu-ibu silakan yang mungkin mau bertanya. Ayo Bu bertanya, ini Sirah Nabawiyah, tak kenal maka tak sayang. Ayo dikeluarkan pertanyaannya. Jadi nanti mah kalau misalkan ada tema ini di rumah sebelumnya cari-cari pertanyaan ya Bu ya. Ayo Bu. Cukup. Saya aja yang bertanya ya Pak ya, sedikit ya. Mengenai ini Pak, agamanya kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, sebelum Nabi Muhammad lahir itu apa? Ibunya agamanya apa? Kemudian kan ketika Nabi Muhammad belum berdakwah, ada orang-orang kayak Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu penentang dakwah Nabi ya. Tapi kalau ungkapan di hadis itu suka ada ungkapan demi Allah. Apa Allah di sini itu sama Allah mereka dengan Allah ajarannya di ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Demikian Pak. Terima kasih. Ya baik. Itu pertanyaan. Baik. 2 pertanyaan jawabannya 1 ya. Nah, jadi tadi Bu kaitan dengan bahwa ketika sebelum Nabi kita datang diutus oleh Allah, di situ masih ada sisa-sisa Hanifiyah. Sisa-sisa ajaran dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi masih ada tuh. Karena dari sisi rentang walaupun itu misalnya berbeda abad cukup jauh, tapi disebabkan karena tadi wilayah Saudi Arabia atau Jazirah Arab yang memang terpencil gitu. Jadi mereka itu bukan terkoneksi ya, terbentengi oleh isme, terbentengi oleh paham, terbentengi oleh informasi-informasi dari luar. Karena tidak ada orang yang masuk ke Jazirah Arab. Disebabkan karena enggan, tidak mau ngapain dan ada apa di situ? Tidak ada apa-apa. Kabar-kabar orang tentang Jazirah Arab adalah kemiskinan, panas, gurun pasir. Mana ada orang yang tertarik? Sok ibu, Bu, hayu ke Jazirah Arab. Aya naon dari itu? Ada kemiskinan, ada panas, tidak ada air, tidak ada pohon. Mau enggak? Enggak ada orang yang mau. Tapi kamu ayo ke sana, kan ada hotel, kolam renang, pohonnya rindang, ada konsumsi, kasih bonus. Mau enggak? Mau. Nah, Jazirah Arab itu disetting seperti itu. Sehingga milah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih ada dan itu tersisa di mereka.
Makanya nanti Ibu di sesi berikut ada namanya pendeta Bahiro. Nanti setelah ada namanya Raja Najasi. Dan di sini juga ada Bu, saya lupa menyebutkan ada 3 orang disebutkan namanya dalam Sirah Nabawiyah yang masih memegang Hanifiyah. Dia masih menjaga ajaran-ajaran keesaan kepada Allah. Nah, jadi saat itu memang tidak ada, karena Islam itu kan yang kita kenal tuh saat ini, Bu. Ya. Dulu Nabi tidak mengenalkan agama Islam. Tidak. Dulu juga kayak misalnya Buddha, tadi Hindu, tidak mengajarkan saya agama Hindu. Atau misalnya agama Nasrani. Tidak. Agama Islam itu disebutkannya ketika kita sekarang. Dan dulu mah disebutkan saja inna dina indallahil Islam. Tadilah kenapa Bu agama Arab menjadi agama Quran? Karena di situ, bahwa di situ ada makna yang luas dari Islam itu berserah diri. Jadi Abu Thalib, Abdul Muthalib, ke kakeknya, uyutnya sampai Nabi Ibrahim, mereka itu tidak memiliki definitif agama, tapi mereka memegang ajaran agama yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, masing-masing mereka itu ada yang masih masih memegang agama itu, ya. Ajaran-ajarannya termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Janda, Abu Gosok, tayanya. Itu semuanya kalau berjanji pasti menggunakan wallahi. Ya. Dan itu sampai saat ini, Bu. Maka ada pergeseran antara wallahi sebagai bagian dari syariat, ya. Tapi wallahi itu sudah menjadi budaya, menjadi kultur, menjadi sesuatu yang digunakan untuk menegaskan bahwa saya tidak berbohong, gitu, ya. Itu wallahi. Itu kalau orang-orang di sana, Bu, di Arab itu dia pakai kalau mengatakan sesuatu yang benar dan ingin dipercaya, wallahi, gitu. Termasuk juga Abu Lahab, Abu Jahal dulu seperti itu. Mereka itu, Bu, kenapa tidak menerima Nabi Muhammad? Kenapa, Bu? Gengsi, takut tersaingi, takut mereka tidak berpengaruh. Abu Jahal ini kan, Bu, Abu Lahab ini kan diapresiasi oleh Allah. Kenapa, Bu? Karena dia senang mendengar keponakannya lahir. Senangnya aja mendengar Nabi Muhammad lahir, itu nanti Allah memberikan keringanan sepersekian persen kepada Abu Lahab dari siksa neraka. Itu seperti itu, ya. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal itu mereka itu sangat senang, Bu, ketika keponakannya lahir. Tapi yang membuat mereka jadi tidak senang adalah mereka khawatir Muhammad menggantikan posisinya, gitu. Muhammad kemudian menjadi pemimpin mereka, ya, pemimpin penduduk Mekah, dan mereka mengabaikannya. Itu saja yang terjadi kepada mereka, gitu ya. Nah, hanya karena itu terakumulasi, punya terus sehingga menjadi kedengkian. Nah, kedengkian muncullah menjadi hasud segala macam sampai kemudian perintah untuk membunuh keponakannya, gitu, ya. Nah, jadi di zaman-zaman itu semuanya masih memegang teguh, ya, kaitan dengan ajaran Nabi Ibrahim. Cuman tadi nih gara-gara si Ammar ini sehingga menjadi ada yang berubah, ada yang kemudian terpengaruh, gitu ya. Walaupun mereka dalam kehidupan sehari-harinya meyakini bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Cuma kadang kenapa kemudian maaf ya, kayak untuk agama Nasrani ada patung, ya. Itu karena mereka ingin sesuatu yang wujud, gitu, ada. Kita menyembahnya jelas, ya. Dan itu kan terjadi ke kita, Bu. Kenapa ada Ka'bah? Karena dia menjadi simbol. Tapi bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Karena dibutuhkan itu. Coba kalau Ibu tanya, Allah ada tidak? Di mana? Di atas, Bu. Yakin? Yakin Allah di atas? Ada yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana, Bu? Orang hadis mengatakan Allah itu dekat seperti aliran. Berarti dekat dong. Berarti bukan di atas dong. Ya, Allah di mana, Bu? Ilmiahnya apa? Ibu tinggal di mana?
Di bumi. Bumi itu segede apa dibanding matahari? Lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil beberapa kali. Matahari itu ada di mana sekarang, Bu? Di galaksi Bima Sakti. Artinya ada matahari lain di kawasan Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu banyak. Ribuan Bima Sakti. Berarti kita itu sekecil apa dari Bima Sakti? Kecil. Ibarat kita, Bu, Ibu ada debu di sini. Di sini debu. Nah, ketika kita menyebutkan di mana Allah? Ya Allah ada di sekitar kita karena kita kecil. Gitu. Ya kayak begitu ya. Apa analoginya seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, kaitan itu semua. Nah, jadi biar jadi pemahaman Bu ya. Yang bab 1 udah beres ya Bu ya. Bahwa Nabi Muhammad dari keturunan yang bersih dalam banyak hal. Bersih pemikiran maupun bersih harta maupun bersih keluarga dan yang lainnya. Karena langsung ke Nabi Ismail, Nabi ke Ibrahim. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang Ibu ditambah pemahaman bahwa Allah sudah desain Islam dan juga Nabi Muhammad dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Kenapa Islam menjadi murni? Kenapa Islam dibuat seperti ini, Bu? Kenapa, Bu? Karena Allah tahu bahwa nanti hari ini dan nanti menjelang yaumil akhir akan banyak orang yang mempertanyakan Islam teh benar atau enggak, Islam teh datang dari Allah atau bukan. Apa jawabannya, Bu? Kalau kemudian Islam teh dari Allah bukan, apa jawaban Ibu? Cukup jawabannya Islam dari Allah, cukup tidak? Bagi sebagian cukup, tapi bagi mereka yang kritis, apalagi yang benci Islam, itu tidak cukup. Apa buktinya bahwa Islam datang dari Allah? Ya, apa yang realnya yang barusan disampaikan oleh saya? Nabi kita ummi. Lingkungannya lingkungan ummi. Jazirah Arab juga ummi itu teh. Itu kan sudah jawaban bahwa Islam datang dari Allah, bukan datang dari pengaruh Persia, Romawi, India, Yunani. Dan datang dari orang yang selama ini tidak bisa baca dan tulis. Apakah mungkin orang yang tidak baca tulis bisa kemudian membuat Quran misalnya? Sesuatu yang kemudian begitu sangat agung. Kan tidak mungkin. Betul tidak, Bu? Nah, di situ, ya. Nah, jadi Bu, berbicara sirah itu bukan hanya cerita belaka saja. Tapi di situ ada bukti, di situ ada konkret, di situ ada jawaban bahwa Islam agama yang benar. Tapi kebenaran Islam itu rasional dan bisa diilmiahkan. Termasuk Nabi Muhammad itu bisa diilmiahkan. Nah, saya kasih informasi aja, Bu. Kenapa Nabi Muhammad bisa diilmiahkan, Bu? Kemarin saya bertemu dengan seseorang yang menjadi panitia pameran artefak atau yang selama ini menjadi milik Nabi. Ada rambut Nabi, ada jubah Nabi, ada kopiah Nabi, dan ada darah Nabi. Ternyata sekalian, apa yang ditampilkan, apa yang dipamerkan, itu sudah mengalami riset selama bertahun-tahun. Sampai yakin bahwa ini punya Nabi. Salah satunya rambut. Rambut Nabi itu setelah pakai mikroskop, sekian, pokoknya sekian juta apa ukurannya, itu yang terlihat adalah kilatan cahaya. Shit. Nah, kalau itu sudah ada dalam penelitian bahwa itu betul rambut Nabi. Kenapa, Bu? Karena Nabi itu berasal dari cahaya. Nur ala nur. Nabi kita itu sudah ada sebelum alam semesta diciptakan. Maka akan menjadi benar rambut ini rambut Nabi karena berdasarkan ilmiah tadi. Apalagi, Bu, darah. Darah Nabi, Bu, itu darah yang bersih dan tidak ada kotoran sama sekali. Tidak kayak kita. Ya. Ibu kalau dibekam yang keluar darah kotor. Tapi Nabi kalau dibekam darahnya bersih. Dan itu setelah diteliti mikroskop lagi,
itu berbeda dengan darah-darah manusia pada umumnya. Makanya dulu kalau sahabat yang membekam Nabi, Bu, pagi harinya tuh ditanya sama Nabi, kemanain darah aku? Disimpan, dibuang, bla bla. Ternyata bukan dibuang, bukan disimpan, diapain, Bu? Diminum. Gitu. Karena mereka tahu darah Nabi itu darah paling bersih, itu diminum. Keringatnya harum, ya. Kulitnya lembut, itulah Nabi, ya. Nah, jadi Nabi sendiri secara fisik itu bisa diilmiahkan. Gitu, Bu, ya. Makanya Ibu yakin dengan Islam itu bukan karena ini itu segala macam, tapi kalaupun mau dibahas secara ilmiah, dia sangat ilmiah, masuk akal, rasional, ya, dan bisa dibuktikan keberadaannya sampai hari ini, gitu ya. Baik, itu barangkali ya sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Maaf Pak, langsung doa aja. Ditutup doa aja. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Baik sekalian, kita sama-sama menundukkan kepala kita, serta kita menengadahkan hati kita bermunajat kepada Allah di akhir majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita, mudah-mudahan Allah menambah ilmu kepada kita, mudah-mudahan juga Allah menambahkan keimanan, ketakwaan kita, sehingga usaha kita, ikhtiar kita datang ke sini sekian langkah, duduk di sini berjam-jam, itu berbuah pahala di hadapan Allah dan berbuah persaksian nanti di yaumil akhir bahwa kita hari ini, detik ini, saat ini itu mencari ilmu, mencari sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita, Allah mengijabah permintaan kita, dan Allah mengabulkan semua harapan dan keinginan kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna ittiba'ah wa arinal batila batila warjuna tinabah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azil wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma afina fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.